Halo, selamat pagi teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas terkait jurusan yang paling banyak diambil oleh siswa-siswi Polindo Madiun. Nah, apa tuh jurusannya? Nah, kalian pasti yang ada di rumah pasti bertanya-tanya ya. Nah, kali ini kita mau membahas tentang akuntansi itu asik loh. Iya betul, akuntansi itu asik ya. Nah, di kesempatan kali ini kebetulan sebelum membahas lebih banyak mengenai akuntansi, nah kita kedatangan tamu yakni Bu Intan Puspitasari SPD ME. Iya. Nah, oke boleh disapa ya? Waalaikumsalam Bu. Iya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Amin ya Ibu ya. Iya. Nah, di kesempatan kali ini nanti Bu Intan itu akan menjelasin buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi mungkin teman-teman penasaran kok bisa sih akuntansi itu asik? Padahal kan biasanya kan di pikiran kita kan banyak ya Bu ya yang berpikir akuntansi itu Akuntansi itu susah pada angkanya aja, maka pikirkan angka yang paling menarik, angka di awal bulan. waduh, angka di awal bulan ya menarik ya. Angka di awal bulan. Itu yang paling disukai banyak orang ya Iya, Bu ya. iya. Oke. Nah, ini langsung aja Bu. Jadi di sini mungkin nanti bisa dijelasin ke teman-teman. Nah, atau saya juga mau tanya Ibu, kira-kira sudah berapa lama sih Ibu mengajar di kampus Polindo Madiun? Sudah banyak tahun, dari akhir tahun 2013 sampai sekarang. Wah, saya Berapa tahun itu jadi coba? mahasiswa Bu. Iya. Oh iya, mantan mahasiswa ya? Iya, mantan mahasiswa Bu saya. Alhamdulillah mahasiswa sekarang sudah sukses. Ini iya. wujud dari betapa komitmennya Polindo Internasional itu Iya, benar. memproses peserta didiknya hingga sesukses sekarang ini ya. Iya benar Ibu, alhamdulillah. Nah kira-kira gimana Bu, kemarin kan kita kan pembelajaran kan ada yang online, kemarin sempat Iya. online juga ya Iya, Ibu, ada yang offline, saat ini kita menerapkan offline juga. Nah kira-kira menurut Ibu untuk pesan-kesannya Ibu mengajar teman-teman semuanya yang mungkin dari alumni angkatan saya Bu terutama, atau mungkin buat adik-adik saat ini gimana Bu? Kalau pesan mengajar online maupun offline sebenarnya sama saja, karena intisari belajar itu adalah bagaimana kita bisa mempelajari, menyerap hal yang baru. Kalau itu pun harus online, ya berarti kita memang harus belajar teknologi baru. Iya benar Bu. Dunia sekarang itu kan berkembang pesat sekali. Kalau kita nggak mau belajar dunia baru, kita ketinggalan. Oh iya. Iya, banyak pastinya. ilmu baru yang bisa kita serap secara online, bahkan lintas negara ya, dan suatu kesempatan yang besar sebenarnya, kesempatan pas agar kita terus berkembang dan menjadi lebih baik. Dan itu sepertinya harus menjadi motivasi mahasiswa yang utama. Bagaimana kita bisa harus menjadi selalu terdepan terus mengikuti tren. Oke, nah itu bagus juga ya. Dan alhamdulillah untuk adik-adik di sini pun tentu saja mungkin ada penerapan khusus ya Bu, atau perlakuan khusus, karena kan memang adik-adik yang ada di sini tuh awal masuk itu kan bukan pakemnya ya di jurusan akuntansi. Perlakuan istimewa tepatnya Iya ya. bener. Apalagi kan yang dari SMA-nya mungkin IPA kayak Iya, gitu iya, seperti iya. itu. Nah, atau mungkin dari MA-nya IPA atau mungkin dari jurusan lain Boga, multimedia itu kan belum kenal betul dengan angka-angka akuntansi. Iya, memang unik sekali. Banyak yang unik dari beberapa tahun mengajar itu, ada yang basicnya dari multimedia. Bener. Ada yang Kemudian masuknya ke akuntansi gitu. akuntansi. Itu luar biasa sekali. Berkenalan itu yang penting, sama seperti kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Wah, Maka kita harus kenalan dulu, memang kenalan. Kalau kenalan dengan angka, saya kira sejak kita lahir angka sudah mengenal lekat dengan kita ya. Karena memang seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, angka yang menarik itu memang angka yang di awal bulan. Seperti mahasiswa juga gitu sebenarnya. Jangan terlalu fokus sama angkanya, yang jelas gitu. Karena memang untuk akuntansi itu yang diperlukan adalah suka, kemudian kuning. Nah, kemudian bagaimana kita mampu membawa mereka untuk bisa, kita harus mampu membawa mereka untuk suka dulu. Nah, untuk suka itu mereka harus kenalan suatu hal yang dengan caranya mereka itu bisa kenal dengan mudah. Misalnya akuntansi itu bukan suatu hal yang menakutkan,
yang sangat penting walaupun itu dipelajari oleh orang yang basicnya non akuntansi. Nah, Banyak kan seperti itu. iya. Ya. Yang penting kita menggunakan alur logikanya seperti misalnya analisis transaksi. Yang penting dalam akuntansi untuk pencatatannya misalnya itu kita harus tahu debit sama kredit. Tapi di mana kita harus letakkan? Nah di situ kita pakai analisis transaksi. Contohnya gini nih. Misalnya kita utang, kita dapat uang kan? Iya. Benar. Kalau kita utang dapat uang, maka yang tambah adalah kasnya. Kan enak kan? Iya. Berarti kas di debit. Yang paling sangat mudah dihafali kas masuk di debit gitu ya. Maka yang di kredit lawannya ya berarti utang. Kan enak kan, mudah. Saya mudah sekali. Benar. Nah, mungkin teman-temannya dari rumah tuh, itu adalah salah satu motivasi. Jadi kenali dulu angkanya atau deketin dulu angkanya. Iya. Nah, mungkin yang belum deket, belum kenal, nah itu wajib banget ya. Nah, apalagi kan karena memang gini Bu, kenapa banyak yang dari jurusan lain atau lintas jurusan yang masih jurusan akuntansi di Polri? Memang favorit. Kenapa? Iya. Saya sering kali berbincang dengan mahasiswa di awal-awal pertemuan bahwa apa sih motivasi mereka memilih akuntansi? Oh ternyata menarik sekali. Kenapa? Karena ketika sudah lulus nanti mereka pengennya kerja kantoran gitu ya. Itu ada salah satu Dan motivasinya. salah satu lowongan pekerjaan yang paling menjanjikan yaitu administrasi. Mereka harus mengolah angka. Maka itu sebenarnya sudah satu tantangan juga bagi saya. Bagaimana mereka biar bisa gitu. Nah, Makanya di Polindo Internasional kan kita lebih banyak praktisnya, 75% praktisnya. Iya. Jadi sama seperti halnya di mata kuliah akuntansi, saya tidak terlalu banyak memberikan arahan pengertiannya aktiva itu apa, pengertian pasifnya apa. Karena bagi saya setelah bertahun-tahun belajar akuntansi yang paling mudah itu mempraktekkan ketika ada hal yang nyata. Contohnya misalnya dokumen transaksi. Dari dokumen transaksi nanti apa yang kita bisa ambil dari sana gitu. Misalnya kita mau mencatat penjualannya, berarti penjualannya dapat berapa? Penjualannya kas atau kredit. Yang kita catat itu. Jadi jangan terfokus Garis besarnya ya. garis besarnya saja. Jadi yang kita fokuskan itu adalah penyelesaiannya saja. Bukan angkanya. Kalau kita lihat angkanya dulu kita capek di depannya ya. Apalagi akuntansi itu siklusnya panjang sekali. Dari kita harus membuat jurnal, pun dipisah lagi jurnal umum, jurnal khusus, kemudian ke buku besar sampai ke laporan keuangan itu panjang sekali. Tapi hebatnya di Polindo Internasional itu kita sudah harus mengenal akuntansi itu dengan berbagai macam software akuntansi. Jadi mengikuti pola bisnis ya. Pola bisnis bagaimana kita nanti juga bisa menerapkannya dengan software akuntansi, dan itu mudah sekali. Dengan banyak kelengkapan sarana prasarana di sini itu memudahkan. Jadi akuntansi itu bukan melulu kita harus di debit kredit, enggak lagi. Karena di akuntansi dengan software, dengan aplikasi akuntansi itu mudah sekali, tinggal kita membuat database. Jadi intinya kita harus mau belajar. Jadi memang kemarin itu kita juga berikan wawasan juga buat teman-teman yang mungkin kenapa sih dari lintas jurusan itu harus wajib mengambil akuntansi, karena itu mereka sudah punya basicnya. Jadi mereka semuanya dari jurusan marketing pasti kan sudah bisa basicnya di penjualan. Iya. Promosi itu sudah Iya, bisa. Nah, harus iya. dilengkapi juga ilmu akuntansi biar nanti perhitungannya itu bisa bertahap seperti itu. Iya, sebenarnya secara praktis apapun yang kita lakukan di akuntansi itu semuanya sudah kita lakukan di dunia nyata. Nah, gitu. cuma kita terima setoran tiap bulan gitu ya. Benar. Sampai akhirnya kita harus mengalokasikan belanja untuk apa saja. Kurang enggak untuk belanja. Kita sudah menerapkannya hanya karena kadang-kadang kita terfokus pada ininya, datanya banyak, sehingga kita capek duluan. Karena melihat angka-angka itu gitu. Iya. Nah mungkin gini ya Bu, itu bisa juga itu menjadi hal menarik ya buat teman-teman yang ada di rumah. Nah mungkin bisa berbagi tips ke nanti kita selain tadi kita belajar tentang angka, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman supaya belajar akuntansi itu jauh lebih asik, menarik, menyenangkan. Motivasi yang paling bisa mengenal kita itu adalah motivasi dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memotivasi meraih cita-cita kita. Cita-cita kita apa? Orang kantoran misalnya. Kemudian prosesnya yang harus kita lalui apa? Kita harus lalui melalui belajar akuntansi. Maka kita harus menekuninya, menyukainya untuk apa? Untuk mendapatkan cita-cita. Ingat, untuk mencapai satu puncak kita harus mendakinya dari bawah, step by step gitu. Iya. Jadi jarang sekali ada ya selain faktor luck gitu, tiba-tiba kita di ujung di puncak itu. Jarang sekali. Maka motivasi yang paling penting sukai, tekuni, pasti bisa gitu. Oke.
Dan contoh yang paling nyata ini dia, Mbak Ayu gitu. Sudah sukses sekarang dan itu mudah-mudahan menjadi kesuksesan selanjutnya bagi calon Nasional Madiun. Ya, karena memang di sini di Kampus Polindo Internasional sendiri kebetulan saya juga selain mahasiswanya dari siswanya dari Intan, saya juga ngambil jurusan akuntansi perpajakan juga ya Bu. Iya. Program 3 tahun. Jadi Kira-kira menyenangkan nggak dulu waktu belajar? menyenangkan sekali Bu. Iya, Iya. Kalau enak itu kalau yang awalnya akuntansi mau ikut akuntansi lagi itu enak. Iya. Tapi ada yang dari jurusan lain pindah ke akuntansi, nah itu yang harus belajar lagi, menekuni lagi itu. Makanya coba ke Polindo Internasional nanti pasti akuntansi itu asik. Oke, ya benar. Akuntansi itu asik loh. Buktikan di sini, ayo masuk ke sini ya. Benar. Nah, jadi buat teman-teman silakan nanti mungkin ya bingung ambil jurusan apa sih? Dari SMK, SMA, SMA. Nah, pilih aja. Kenapa sih? Karena prospeknya jauh lebih bagus. Jauh lebih Iya, luas. nanti Pekerjaannya jauh lebih bergengsi. nantinya lebih menjanjikan juga. Jadi buat teman-teman silahkan dipikirkan kembali. Mungkin teman-teman di sini itu mungkin kesulitannya apa? Silahkan tekuni untuk jurusan-jurusan yang memang prospek karirnya itu jauh lebih bagus. Oke, terima kasih Bu Intan untuk motivasinya hari ini. Mungkin Iya. bisa apa sebelum kita berpisah ya Ibu ya. Ya, semoga teman-teman di rumah jangan lupa nanti like, komen dan subscribe video kita selanjutnya. Jangan sampai lupa. Betul, jangan sampai lupa karena nanti kita akan lebih dekat lagi dengan dosen-dosen yang ada di sini, Bu. Dosen yang menyenangkan ya. Betul. Contohnya saya, contoh. Ya, jadi nanti teman-teman itu nanti bukan hanya suka terkait pembelajarannya, tapi juga suka sama dosennya. Aduh, alhamdulillah. Oke. Hal pertama yang membuka untuk bisa suka sama pelajarannya kayak guru-gurunya ya. Oke, sukai dulu gurunya, bukan deketin ya. Jangan. Oke. Jaga jarak aman biar tetap sehat. Oke, mengingat jaga jarak ya. Kita mau mengingatkan buat teman-teman yang ada di rumah, tetap selalu jaga kesehatan di masa pandemi sekarang ini ya, Bu. Iya. Karena memang kesehatan itu yang mahal, itu adalah harta yang paling mahal juga. Oke. Nah, teman-teman saya ingatkan lagi jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, sebelum kita berpisah, Ibu, kita punya jargon buat Polindo Internasional. Nah, jadi nanti ketika saya bertanya Polindo kayak gitu, nanti saya akan tes luar biasa seperti Iya, itu. sip. Ya, luar biasanya Polindo Internasional ya, Bu. Iya. Amin. Top. Iya, Oke. Polindo Sukses luar biasa. Oke. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.